Kecemasan merupakan suatu tanda bahaya terhadap datangnya rangsangan-rangsangan yang bersifat membunuh yang mendekati taraf kesadaran. Kecemasan ini adalah bentuk reaksi dari ancaman nyata maupun hayalan. Akibatnya, perasaan gelisah tersebut menimbulkan perubahan pada fisik dan perilaku individu seperti kesulitan tidur, sulit berkonsentrasi, hingga gangguan obsesif kompulsif. Berpikir positif sangat diperlukan tidak hanya dalam menanggapi hal-hal yang positif, tetapi juga kepada hal-hal yang dinilai mengganggu, menyebalkan, merugikan, dan nilai-nilai negatif lainnya. Kegiatan membingkai ulang peristiwa untuk mengubah emosi negatif menjadi positif inilah yang disebut sebagai teknik reframing. Teknik reframing menggunakan persepsi dalam mengubah emosi dan perilaku negatif. Persepsi sendiri merupakan sebuah proses memperoleh, menangkap, dan menafsirkan informasi dengan menggunakan panca indera. Dalam kata lain, persepsi melibatkan sudut pandang yang ada pada diri seorang dalam menafsirkan sensasi atau informasi. Melalui teknik reframing, saat emosi negatif datang, tetapi persepsi yang ditimbulkan positif, maka reaksi yang dihasilkan dapat bersifat positif. Ada satu kasus, yaitu keluhan dari seorang ibu kepada Virginia Satir, yang merupakan seorang psikolog. Dia adalah yang menginspirasi Binder dan John Adler untuk membuat NLP. Ibu tersebut mengeluhkan kebersihan karpetnya yang sering dikotori oleh 4 orang anak dan suaminya melalui jejak kaki yang melekat di karpet. Melihat karpet yang kotor inilah yang membuatnya marah berkepanjangan. Mendengar keluhan yang disampaikan ini, Virginia Satir menyarankannya untuk menutup mata dan membayangkan karpet dan rumahnya yang bersih. Sang ibu menanggapi pernyataan dari Virginia Satir dengan senyum yang mengembang dan raut wajah yang senang. Akan tetapi Virginia Satir melanjutkan pernyataan tersebut dengan mengatakan bahwa karpet yang bersih menandakan tidak adanya anak-anak dan suami yang dicintainya. Anak-anak dan suami yang menghiasi rumah mereka. Sedangkan karpet kotor menandakan adanya kehadiran orang-orang yang dicintai dengan kehangatan yang diberikan oleh mereka. Sang ibu merasa senang atas pernyataan yang diberikan oleh Virginia Satir dan mulai mensyukuri karpet yang kotor tersebut karena menandakan orang-orang yang ia cintai berada bersamanya. Nah, kemudian ada contoh lain dari cara menafsirkan masalah melalui framing. Contohnya misalkan sakit. Ini adalah kondisi ada upaya tubuh untuk menyeimbangkan metabolisme tubuh agar kita mendapatkan kesehatan yang lebih baik. Kemudian sulit. Kesulitan yang kita hadapi ini merupakan bayaran yang harus dilakukan karena untuk mendapatkan sesuatu yang besar dan berharga tidaklah mudah. Kemudian kematian. Kita yakin bahwa seseorang yang dipanggil Tuhan akan terbebas dari kehidupan yang penat dan menyesakan. PHK atau pemutusan hubungan kerja. Ini merupakan kesempatan kita untuk beralih kepada profesi yang lebih menjanjikan akan kesuksesan atau mencoba peluang untuk membuka suatu usaha. Reframing bisa kita bagi jadi dua, yaitu ada konteks framing, di mana peristiwanya sama dalam konteks yang berbeda. Seperti hujan, kita bisa melihat dua sisi dari hujan, sisi positif ataupun sisi negatif, dan juga anak mencoret-coret tembok. Ya, seperti tadi dalam cerita Virginia Satir, kita sebutkan bahwa ketika anak mencoret-coret tembok, itu berarti menandakan anak-anak itu berada dekat dengan kita. Dan yang kedua ada content framing. Ini adalah merubah sudut pandang sebuah peristiwa. Seperti ketika kita mendengar ada siswa hamil di luar nikah, tentunya akan ada beberapa perbedaan pendapat. Seperti apa pendapat dari guru, seperti apa pendapat dari sahabat, dan seperti apa pendapat dari keluarga. Ya, tentunya ini akan memberikan pendapat yang berbeda. Oke teman-teman, setelah mengetahui informasi tentang reframing ini, apakah Anda masih akan bergulat dengan emosi negatif yang akan berdampak pada perilaku negatif dan menyusahkan? Semoga saja tidak.
Hidup adalah pembelajaran di mana kita akan selalu berbagi ilmu dan informasi untuk sama-sama kita pelajari dan kita ambil hikmahnya supaya kehidupan ke depannya menjadi lebih baik.